Jika kalian berpikir tokusatsu hanya untuk anak-anak, barangkali anggapan itu tidak selamanya benar. Karena beberapa serial atau movie tokusatsu tertentu ada yang diperuntukkan bagi penonton dewasa. Maka dari itu, ada saja tokoh-tokoh yang dipersepsikan dengan sifat yang sangat sensual, baik dari pembawaan atau pakaian yang ia kenakan. Namun, terkadang mereka melangkah terlalu jauh. Karena pakaian yang dirancang justru mengundang daya tarik sensual yang berlebih bagi penonton dewasa. Video ini dibuat bukan untuk mengumbar sensualitas yang ada, melainkan hanya membagi informasi terkait tokoh-tokoh yang dimaksud. Maka dari itu, semuanya kembali pada persepsi masing-masing. Namun jika usiamu masih belum cukup dewasa untuk menyaksikan video ini, barangkali kamu bisa menontonnya saat umurmu yang sudah cukup nanti. Dan langsung saja kita simak 10 outfit yang terlalu seksi di tokusatsu versi Tokufax Indonesia. Space Woman, Gamera Super Monster. Kita mulai pada era 80-an awal, di mana franchise tandingan bagi Godzilla ini juga menghadirkan para wanita cantik nan seksi sebagai tokoh-tokohnya. Space Woman merupakan trio alien yang datang ke bumi sebab planet asalnya yang telah dihancurkan oleh ras alien yang bernama Zenon, terdiri dari Kilara, Marcia, dan juga Mitan, di mana ketiganya hidup dan berbaur dengan manusia bumi, serta melakukan pekerjaan casual seperti guru sekolah, pegawai pet shop, dan juga sales girl. Kemampuan mereka juga cukup luar biasa, yakni mampu mengubah ukuran tubuhnya, melakukan teleportasi, serta terbang ke angkasa. Dan yang mungkin yang jadi perhatian pasti adalah kostumnya yang unik tersebut, di mana ketiga wanita ini bisa berubah ke wujud hero-nya dengan mengenakan pakaian putih ketat sejenis bodysuit. Dengan aksen berwarna merah, dilengkapi dengan sepatu boot dan juga sarung tangan serta jubah yang juga berwarna merah. Sekilas mungkin mirip dengan kostum Power Girl dari DC Comics. Meskipun memang dirasa terlalu seksi, apalagi Gamera Super Monster memang lebih terorientasi pada penonton anak-anak. Akan tetapi, para fans menganggap bahwa Space Woman adalah alien yang paling ramah yang ada pada franchise Gamera secara keseluruhan. Sailor Guardian, Pretty Guardian Sailor Moon. Generasi 90-an barangkali familiar dengan kelompok yang satu ini. Apalagi karena memang animenya sangat fenomenal pada kala itu. Meskipun diperuntukkan bagi penonton wanita, tapi bukan berarti lelaki tidak mengetahuinya. Akan tetapi bagaimana jika Sailor Moon diadaptasikan ke versi live action? Ya, pada tahun 2003, Toei Company membuat serial live action dari manga karangan Naoko Takeuchi ini. Meskipun memang harus kita akui, segalanya diproduksi dengan budget yang tidak seberapa. Namun yang unik di sini, kostum-kostum para Sailor yang ada memang benar-benar dibuat akurat dengan yang ada pada manga atau animenya. Bahkan sampai ke model rambutnya sekalipun. Dan tentu saja, rok mini warna-warni yang ada pada Sailor Moon dan kawan-kawan tetap ditampilkan di sini. Yang barangkali membuat para penonton salah fokus setiap kali adegan pertarungan atau actionnya dimulai. Maka dari itu, kebanyakan penonton pria tidak peduli dengan jalan ceritanya. Namun meskipun dibuat dengan low budget, sebagian besar aktrisnya kini menjelma menjadi bintang di daratan Jepang. Ya sebut saja Miu Sawai, Rika Izumi, Keiko Kitagawa, dan masih banyak lagi. Dogu-chan, Kodai Shoujo Dogu-chan. Harus dari mana kita mulai yang berikut ini? Kodai Shoujo Dogu-chan merupakan tokusatsu low budget bergenre komedi dewasa yang diproduksi oleh MBS pada tahun 2009, serta disiarkan setiap Rabu tengah malam waktu setempat. Dengan menggait model grafur kenamaan, yakni Erika Yazawa sebagai Dogu-chan, seorang pemburu yokai dari era Jomon yang terbangkit di zaman modern. Setelah seorang pria tertutup yang bernama Makoto Sugihara tidak sengaja menyentuh gundukan yang terkubur di bawah tanah. Yang ternyata itu adalah payudara si Dogu-chan sendiri. Konyol nggak? Maka dari itu, prajurit wanita ini terikat pada Makoto dan beradaptasi dengan kehidupan manusia modern. Tentunya dengan plot yang kocak, serta adegan-adegan yang masih kurang layak untuk ditonton oleh pemirsa di bawah umur. Belum lagi, pakaian yang ia kenakan menyerupai bikini yang berwarna coklat tua, yang didesain menyerupai patung Dogu kuno dari era Jomon tersebut, dengan sedikitnya mengenakan shoulder pad, gelang, dan juga sepatu boot yang warnanya serupa satu sama lain. Tidak hanya Dogu-chan, bahkan monster atau yokai yang menjadi antagonisnya mengenakan pakaian yang tidak lebih hanya untuk menaikkan birahi penonton.
Apalagi, serial ini juga dibuat season kedua yang disebut Baku Haseyo Dogun 5, di mana kini lebih banyak lagi hero berbikini yang ditampilkan. Walaupun secara plot, series ini memang jauh dari kata recommended. Caesar Wanita, Chouseshin Grand Caesar. Kalau yang berikut ini barangkali sangat familiar bagi generasi 90-an dan 2000-an, di mana serial yang mengudara pada tahun 2003 ini juga menghadirkan berbagai elemen yang sangat luar biasa pada awal penyiarannya dulu. Grand Caesar sendiri sejatinya terbagi atas 4 tim, yakni api, angin, bumi, dan juga air, di mana seluruhnya terdiri atas 2 pria dan 1 wanita, dalam tim masing-masing tentunya. Dan seperti yang kita ketahui, seluruh pakaian Grand Caesar dibuat dari bahan elastis yang juga cukup tipis dan ketat, baik pria dan juga wanitanya. Hanya saja dilengkapi dengan armor dan juga berbagai aksen agar terlihat lebih elegan. Dan yang mungkin menjadi fokus penonton dewasa adalah outfit untuk para Caesar wanita. Mulai dari Caesar Mitras, Caesar Velso, Caesar Visual, dan juga Caesar Pieces. Kostum ciptaan Toho tersebut memang mencoba membuat ciri khas dengan body shoot ketat yang dimaksud. Bahkan lebih ketat daripada Super Sentai atau Ultraman sekalipun. Sehingga untuk para Caesar wanita, terlihat seperti pakaian senam yang menunjukkan lekuk tubuh mereka. Akan tetapi, semuanya masih cukup layak, karena memang desainnya yang sangat keren tersebut. Apalagi, mengingat serial ini masih lebih tinggi secara budget daripada serial lain pada list sebelumnya. Rin, Rebellions. Pernah mendengar tokusatsu ini? Kalau belum ya wajar, sebab movie produksi Toei Company pada tahun 2011 ini memang termasuk yang gagal ditayangkan. Walaupun telah menggait sutradara dan produser kenamaan yang bernama Koichi Sakamoto, dibintangi oleh Nao Nagasawa dan juga Minami Sukui sebagai aktris utama, sekaligus stunt woman untuk karakter yang mereka mainkan sendiri. Dan yang menjadi titik fokus pembahasan kali ini adalah kostum tokoh Rin, yang dimainkan oleh Nagasawa barusan. Aktris yang sebelumnya dikenal sebagai Nanami Nono di Ninpu Sentai Harikenger ini memang memiliki tubuh yang body goals. Dan di movie ini, ia didandani dengan style yang sangat menggoda, terutama dari segi pakaiannya, yakni pakaian minim yang berwarna hitam dari latex, mulai dari atasan hingga bawahan. Bahkan Nagasawa harus terpaksa mengekspos belahan dadanya dengan pakaian yang dimaksud. Tidak hanya pakaiannya, bahkan aksi dan adegan-adegannya memang selalu difokuskan pada tubuh indahnya. Dan dari situ saja kita bisa menebak kalau film ini memang diperuntukkan bagi penonton dewasa. Hani Kisaragi, Cutie Honey Series. Sedikit spoiler, kalau 3 dari 10 list yang ada dalam episode kali ini dimainkan oleh aktris yang sama, yakni Miki Hara, seorang model grafur profesional yang ya sudahlah cari saja sendiri, oke? Dan dalam serial adaptasi manga dan anime yang berjudul serupa ini, gadis kelahiran 1987 tersebut berkesempatan untuk memainkan tokoh utama, yakni Hani Kisaragi. Dan sama seperti Pretty Guardian Sailor Moon, serial ini memang low budget dan menghadirkan desain kostum yang sangat akurat dari versi manganya, yakni satu set latex suit yang berwarna merah dan hitam. Ya maklum saja, serial produksi Honey Production Committee pada tahun 2007 ini memang dimaksudkan sebagai komedi dewasa, maka banyak sekali adegan yang kurang pantas untuk disaksikan oleh anak-anak. Akan tetapi, pada tahun 2016, ada versi lain yang juga merupakan adaptasi manga serupa, dengan judul Cutie Honey Tears, di mana kini lebih sinematik dan juga stylish, dengan pakaian yang sedikit lebih sopan untuk dipandang oleh penonton. Hingga Blink, Kamen Rider Forze Movie Series, masih dimainkan oleh Miki Hara. Tokoh ini sebenarnya merupakan karakter special movie yang muncul di Kamen Rider Forze The Movie dan juga muncul kembali di movie kolaborasi Kamen Rider Wizard dan juga Forze tentunya. Hingga Blink merupakan agen rahasia dari organisasi yang bernama Elysia Federation untuk mencuri kopian dari horoskop Zodiac dari pihak antagonis Horoscopes dan juga Foundation X. Tentu saja, kemampuan bertarungnya sangat luar biasa, dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan layaknya agen rahasia pada film-film lainnya. Hanya saja, adegan yang menampilkannya justru lebih banyak menunjukkan keseksian sang aktris. Apalagi, pakaian jenis latex berwarna hitam yang ia kenakan memang sangat ketat dan seksi, serta memperlihatkan belahan dadanya yang selalu diekspos pada adegan-adegan slow motion dalam pertarungannya. Ya mungkin ia bisa dibilang Black Widow untuk versi Kamen Rider.
Kehadirannya memang cukup penting pada awalnya. Namun pada movie Tyson Ultimatum, ia mungkin hanya muncul sebagai cameo untuk menghibur para pria-pria dewasa dengan aksi semi-sensualnya. Polymar Artemis, Hurricane Polymar. Kembali lagi soal adaptasi anime yang menjadi movie live action. Dan juga masih seputar Mikihara tentunya. Hurricane Polymar merupakan movie yang diproduksi dan didistribusikan oleh Kadokawa pada tahun 2016 dan ditayangkan pada tahun 2017. Dan peran Miki di sini adalah sebagai Rei Hieda atau Polymar Artemis, yakni tokoh antagonis bagi Hurricane Polymar. Kostumnya memang merupakan female version dari sang protagonis dengan desain helmet yang juga serupa, hanya saja seluruh pakaiannya berwarna biru. Berkebalikan dari Hurricane Polymar yang berwarna merah. Dan tentunya yang paling menggoda adalah karena kostum latex minimnya yang memang sengaja mengekspos bagian dadanya. Bahkan juga sebelum berubah menjadi Artemis, Rei Hieda yang masih berpakaian hitam itu juga nampaknya sengaja dibuat seseksi mungkin. Mengingat movie ini memang diperuntukkan bagi penonton yang lebih dewasa. Iron Girl series. Kalau Marvel punya Iron Man, Jepang punya kebalikannya, yakni Iron Girl, tokoh dari movie yang berjudul serupa. Movie ini sejatinya terdiri atas 3 series, yakni Iron Girl pada tahun 2012, kemudian Iron Girl Ultimate Weapon pada tahun 2015, dan juga Iron Girl Final War pada tahun 2019. Tokoh Iron Girl dimainkan oleh seorang aktris film dewasa yang bernama Kirara Asuka sebagai Kurishu Saotome. Maka dari itu, jangan heran kalau film ini isinya tidak lain hanyalah jualan adegan seks mata. Dan lebih tidak heran lagi kalau pakaian heroinnya juga sangatlah seksi, yang cenderung mengekspos tubuh bagi sang aktris itu sendiri. Dengan bodysuit dari latex yang berwarna hitam dan putih, yang memperlihatkan dengan sengaja bagian tertentu dari tubuh Iron Girl. Sehingga memang sangat minim fokus penonton pada adegan action yang bisa dibilang cukup sadis seperti Kill Bill. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Malshina, Hikonin Sentai Akiba Ranger. Dan yang terakhir sekaligus yang mungkin paling familiar bagi penonton Sentai series adalah tokoh antagonisnya yang satu ini. Hikonin Sentai Akiba Ranger sendiri adalah serial parodi resmi bagi Super Sentai series oleh Toei Company pada tahun 2012 sebanyak 12 atau 13 episode, baik season pertama ataupun season keduanya yang mengudara pada tahun berikutnya. Malshina dimainkan oleh aktris film dewasa yang bernama Honoka. Maka dari itu, seluruh kemunculannya tidak lain hanya sebagai bumbu birahi kepada penonton pria. Dengan pakaian berupa blazer kulit yang berwarna hitam yang tentunya mengekspos bagian dada serta paha mulus sang aktris. Ditambah dengan sex appeal yang membuat siapapun tidak akan tahan menyaksikan serial ini pada jam kerja. Malshina juga sejatinya merupakan parodi dari berbagai musuh wanita Super Sentai yang kebanyakan memang mengenakan pakaian seksi. Apalagi mengingat serial tersebut diperuntukkan bagi penonton yang sudah dewasa, yang memang sudah familiar dengan Sentai-Sentai klasik, serta dibumbui dengan berbagai kekonyolan lewat humor tabu yang bisa mengocok perut pemirsa. Jadi Akiba Ranger memang masih sangat recommended jika kalian sekedar mencari serial tokusatsu komedi. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.